Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat menjalankan pembelajaran jarak jauh. Ya, masih bersama saya Pak Faiz dalam Necis Belajar, media pembelajaran Sobat Necis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor pendukung, penghambat, dan juga penentu dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin diraih pada pertemuan hari ini adalah pada poin 3.1 di KD-nya memahami jenis dan faktor perubahan sosial serta akibat yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Nah, di 3.2-nya menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkannya. Nah, ini sudah pernah kita laksanakan juga di pertemuan yang sebelumnya ya. Tujuan pembelajarannya ada 2 poin di sini. Nah, lalu pembahasannya nih mengenai faktor pendukung terlebih dahulu dari perubahan sosial. Pertama, nah di sini adanya kontak dengan kebudayaan lain. Nah, maksudnya apa sih adanya kontak dengan kebudayaan lain? Misalnya gini nih, kalau suatu negara melakukan kerjasama dengan negara yang lain, dengan budaya yang berbeda, ada kolaborasi. Nah, itu ternyata bisa mendukung terjadinya perubahan sosial gitu dari segi kemajuan masyarakat. Atau contoh lain, kontak tidak harus secara langsung, misalnya secara kontak sekunder, tidak harus tatap muka. Misalnya dengan kalian menonton tayangan televisi, menonton tayangan-tayangan film, melihat media sosial. Nah, itu juga termasuk ke dalam kontak sekunder yang kemudian dari melihat kemajuan di suatu masyarakat atau negara lain itu bisa membuat masyarakat kita sendiri itu ingin lebih maju dari keadaan yang sekarang. Nah, itu maksudnya dari adanya kontak dengan kebudayaan lain. Nah, yang kedua nih, sistem pendidikan formal yang maju. Jelas bahwa sistem pendidikan formal yang maju itu sangat dibutuhkan dalam perubahan sosial. Semakin maju pendidikan di suatu negara, itu akan semakin mudah dan semakin lancar terjadinya perubahan sosial. Karena apa? Karena pemikirannya dari waktu ke waktu itu ingin terus maju, ingin terus berkembang, tidak ingin terus aja dalam keadaan seperti ini. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Saya pernah membaca salah satu artikel penelitian di Australia nih, bahwasanya untuk membudayakan sistem antri dalam membeli suatu barang itu butuh waktu 12 tahun mengikuti pendidikan formal. Nah, artinya pendidikan formal itu bukan hanya untuk bertujuan ke kepintaran atau kecerdasan saja, tetapi juga membentuk kedewasaan dari masyarakat gitu. Nah, dari kedewasaan itu artinya si pendidikan formal itu bisa mendukung perubahan sosial. Jadi masyarakat itu punya pemikiran yang ingin terus menerus untuk maju dan berkembang seperti itu. Yang ketiga nih, sikap menghargai hasil karya orang lain. Nah, atau apresiasi namanya. Nah, jadi ketika ada teman kalian yang ingin berkarya, ingin menghasilkan sesuatu, misalnya ya, lagi ngetren nih sekarang lagi buat YouTube channel. Nah, contohnya ada teman kalian yang lagi belajar musik, belajar gitar. Nah, bikin YouTube channel cover-cover lagu. Jangan malah kalian ejek atau bully. Nah, itu akan memutuskan semangat dari teman kalian tersebut. Malah harusnya saling mendukung, saling menghargai, saling mengapresiasi hasil karya dari orang lain, dari teman gitu. Nah, itu ketika setiap masyarakat saling mendukung, saling menghargai, maka akan mudah dan akan lancar perubahan sosial itu.
Oke, yang keempat, orientasi ke masa depan. Nah, ini orientasi ke masa depan. Jadi pemikirannya itu sudah jauh ke arah maju dan ke masa depan. Jadi masa yang akan datang tuh sudah dipikirkan dari sekarang. Jadi tidak melulu berpikiran dengan ya sudahlah, apa yang kita jalani hari ini ya sudah dijalani. Tapi orang-orang yang ingin berubah, mendukung perubahan sosial, itu harus punya pemikiran yang baik dan maju ke arah masa depan. Jadi jangan berpikir terus ke masa lalu gitu, atau apa yang terjadi di masa lalu terus-terusan dipikirin. Nah, siapa tuh dari kalian yang seperti itu? Nah, kalau masih seperti itu, mari untuk berubah. Nah, ketika punya pemikiran berubah, masa lalu dijadikan pembelajaran, masa sekarang yang dikerjakan, dan masa depan direncanakan, insya Allah perubahan sosial pun akan terlaksana dengan baik gitu. Jadi orientasinya itu ke masa yang akan datang. Jadi sudah dipikirkan rencana apa yang akan dilakukan ke depannya. Mau kuliah, mau kerja, terus harus punya skill seperti apa. Di zaman sekarang kan persaingannya sangat ketat antara satu individu dengan individu lain. Yang kelima, sistem terbuka dari masyarakat. Nah, ini ada di materi stratifikasi. Coba kalian masih ingat gak tuh sistem stratifikasi itu apa? Nah, stratifikasi itu ya direview lagi, direcall lagi, dipanggil ulang lagi ingatannya. Stratifikasi itu adalah pembagian atau pengelompokan masyarakat secara vertikal. Nah, di stratifikasi itu ada yang namanya sistemnya atau modelnya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, dan campuran. Nah, kalau masyarakat menganut sistem terbuka, nah artinya setiap individu ataupun kelompok di masyarakat itu bebas untuk berpindah status dan juga peran. Kalau sistemnya terbuka, maka tiap orang itu bebas untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik atau ke arah maju. Jadi ini juga sangat mendukung adanya perubahan sosial, betul. Nah, lalu faktor penghambat perubahan sosial, kebalikan dari faktor yang sebelumnya. Nah, ada beberapa faktor nih yang menghambat lajunya perubahan sosial. Pertama, kita lihat kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, atau istilah Sundanya mah kurung batok atau kuulen. Jadi apa yang ada di kehidupannya kayak ada comfort zone gitu, ada zona nyaman yang kalau udah hidupnya begitu ya udah nggak mau berhubungan. Nah, ini penting. Kalau misalnya kurang berhubungan dengan masyarakat lain, jadi tidak tahu perkembangan seperti apa di luar sana, pendidikan di sekolah lain sudah sejauh mana, perkembangan prestasi dari siswa yang lain sudah seperti apa, lalu skill-skill apa yang udah dimiliki sama orang lain. Nah, makanya harus melihat budaya atau masyarakat lain itu seperti apa. Yang kedua, sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. Nah, kalau masyarakatnya itu masih menganut sistem-sistem tradisional, itu akan sulit dan akan menghambat terjadinya perubahan sosial. Nah, jadi gitu. Kalau pemikirannya sudah lebih modern, ingin maju, nah itu pasti bisa mendorong. Tapi kalau masih tradisional, akhirnya yang ada menghambat. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga nih, ada sikap tertutup pada hal-hal baru. Jadi seperti punya perasaan tidak mau mengenal hal-hal yang budayanya asing atau baru. Nah, saya contohnya pernah punya teman nih waktu di Bandung. Kebetulan teman saya itu sangat tertutup sama hal-hal yang baru. Seperti nggak mau pegang media sosial, nggak mau pegang atau menggunakan smartphone. Nah, dari waktu ke waktu ternyata mulai berpikir tuh, ternyata betapa pentingnya teknologi di zaman sekarang. Nah, artinya kalau kita terus-terusan tertutup pada hal yang baru ya nantinya kita akan ketinggalan terhadap informasi kemajuan zaman. Gitu. Makanya harus terbuka. Ini bisa menghambat terjadinya perubahan sosial, tapi kita juga harus punya sistem filter.
mana yang bisa diterima, mana juga yang tidak sesuai dengan budaya kita gitu. Nah, lalu yang keempat nih, takut terjadi kegoyahan integritas budaya. Jadi ditakutkan, beberapa masyarakat itu ada yang takut nantinya kesatuan dari budaya di masyarakat itu goyah. Kalau ada budaya yang baru, contohnya nih, melihat kebudayaan atau pergaulan bebas di masyarakat asing. Nah, jadi kesannya apapun yang ada di masyarakat luar itu tidak baik, tidak mau diterima gitu. Padahal banyak juga hal yang positif yang bisa dikembangkan di masyarakat kita. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Jelas, kalau yang tadi yang menjadi faktor pendukung adalah majunya ilmu pengetahuan, tapi kalau ilmu pengetahuan itu terlambat atau tidak bisa mengejar pengetahuan atau ilmu pengetahuan di zaman sekarang, itu yang akan jadi masalah yang menghambat perubahan sosial. Jelas sekali. Nah, kemudian di sini nih ada faktor penentu kadar perubahan sosial. Apa sih faktor penentunya? Satu, lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik itu lingkungan alam juga yang baik. Nah, lingkungan fisik atau alam yang baik itu akan mendukung terjadinya perubahan sosial. Jadi makanya kenapa kadang beberapa orang sampai berbondong-bondong untuk melakukan migrasi ke tempat yang lebih maju. Nah, karena memang lingkungan fisik yang maju, alamnya yang baik, kemudian fasilitas hidup yang baik, itu bisa mendorong atau menjadi penentu kadar perubahan sosial. Gitu. Yang kedua, adanya kontak dan isolasi. Ini penentu juga. Kalau kontak itu terjadi nih, masyarakat yang memiliki akses kontak budaya yang mudah akan memperlancar perubahan. Nah, ini kontak nih, akan memperlancar perubahan. Tapi jika terisolasi, nah suatu masyarakat terisolir, nggak bisa melakukan pergerakan atau hubungan, maka akan mempersulit jalannya perubahan sosial. Jelas sekali. Kalau masyarakat itu punya akses kontak budaya dengan masyarakat yang lain, itu kan mudah melakukan kerjasama. Nah, tapi kalau terisolasi, nggak bisa melakukan kontak, itu pasti sulit untuk bisa mendorong terjadinya perubahan sosial gitu. Kita bisa lihat contohnya antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat yang berada di pedalaman gitu. Itu kan beda tuh. Kontaknya jauh lebih mudah, akses kontaknya dibandingkan dengan yang ada di pedalaman itu karena terisolasi, jaraknya yang jauh. Seperti itu. Nih salah satu contohnya nih. Ada juga rekan saya yang mengajar di pedalaman Irian. Untuk berjalan untuk akses ke kotanya itu sekitar 2 hari dengan proses jalan kaki, dan dianggap bagi mereka masyarakat pedalamannya itu waktu yang singkat. Tetapi kan untuk orang seperti kita ya itu adalah waktu yang cukup lama. Nah, karena pedalaman terisolir, kemudian kemajuannya pun agak sedikit terhambat gitu perubahan sosialnya. Bahkan untuk mencari sinyal pun sangat sulit di sana, katanya harus naik ke bukit dulu, setelah di bukit harus naik dulu ke pohon. Nah, itu jadi termasuk ini juga saling berkaitan dengan lingkungan fisik juga ya. Nah, kemudian yang ketiga, struktur sosial. Struktur sosial. Nah, struktur masyarakat mempengaruhi kadar perubahan masyarakat secara halus, dan pengaruhnya itu tidak dapat dilihat secara langsung. Nah, ini sebetulnya masih berhubungan dengan yang stratifikasi sosial tadi ya. Kalau berbicara struktur itu pasti simpelnya atau sederhananya berbicara tentang status dan peran. Nah, kalau antar masyarakat saling mendukung, terintegrasi, kemudian pemerintahnya dapat memfasilitasi dengan baik, nah itu bisa menjadi penentu kadar perubahan sosial. Jadi kayak ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang mendorong kemajuan atau perubahan di masyarakat itu sendiri. Nah, seperti itu.
Ya, baik. Untuk pertemuan hari ini sepertinya sudah selesai ya. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di Google Classroom, di forum diskusi. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Sobat Necis semua. Nah, nanti akan saya share mengenai absensi di Google Form lewat Google Classroom, dan ada beberapa tes tulisnya yang akan juga disampaikan di Google Form. Terima kasih. Belajar itu bukan hanya siapa yang pintar duluan, tetapi siapa yang punya kemauan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.